Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat semuanya, bagaimanakah kabar Anda hari ini? Saya doakan Anda dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan satu apapun, dan juga mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita sobat semuanya ini dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sobat, untuk di hari kemarin saya tidak bisa membuat video karena ada beberapa kegiatan yang harus saya kerjakan. Karena apa ya, memang kemarin itu mulai dari pagi sampai malam gitu, ada beberapa kegiatan dengan keluarga, jadi saya tidak bisa membuat video. Itulah kenapa di hari kemarin videonya bolong, jadi tidak ada video. Sebab untuk di video kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari koleksi terbaru saya. Bahwasanya hari ini saya mendapatkan 3 buah pusaka, sobat. 3 buah pusaka yang semuanya ini bisa dikatakan pusaka yang istimewa. Nah itu pertama adalah ini adalah pusakanya. Lalu yang kedua ini, sobat. Nah ini. Lalu yang ketiga ini. Nah sebelum saya ajak Anda untuk melihat dari ketiga buah pusakanya, saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal. Bahwasanya kalau di antara sobat semuanya ini ada yang bertanya tentang tosan aji gitu, usahakan jangan mengirim video, jadi kirimkan saja fotonya. Foto dalam keadaan full, jadi di foto full, jangan difoto separuh, apalagi terkadang itu difoto cuma bawahnya saja, itu seperti itu. Usahakan fotonya itu jelas full. Nah jangan mengirim video, biar saya itu bisa melihat seperti apa sih ricikan dari keris yang Anda maksud, itu seperti itu. Itu adalah yang pertama. Dan yang kedua, kalau Anda ingin menelpon saya, ini bukannya saya sok sibuk atau apa, enggak. Jadi kalau Anda ingin menelpon saya, silakan telepon itu sekitar pagi sampai sore. Jadi kalau malam hari, sobat, saya mohon maaf sekali, di atas jam 8 saya tidak bisa menerima telepon, karena untuk jam-jam segitu adalah waktunya tidur kedua bayi saya. Jadi saya tidak ingin mengganggu tidurnya mereka, itu seperti itu, sobat. Jadi mohon dimaklumi. Jadi kalau Anda ingin bertanya tentang pusakanya, entah itu dapur atau juga pamor, silakan Anda kirimkan foto saja, foto jelas full. Nah fotonya full, jangan mengirim video. Lalu yang kedua, kalau Anda ingin mengobrol dengan saya, usahakan kalau menelpon pagi ataupun siang, sore nggak apa-apa, tapi jangan malam. Malam apalagi di atas jam 8 malam. Maka untuk yang seperti itu biasanya tidak akan saya terima. Itulah kenapa terkadang jika sobat gini ada menelpon jam segitu, biasanya itu saya tolak atau saya biarkan. Seperti itu. Jadi kalau Anda menelponnya di atas jam 8 malam, saya sekali lagi mohon maaf tidak bisa mengangkatnya, karena saya tidak ingin mengganggu dari kedua bayi saya karena waktunya sudah tidur gitu loh. Oke sobat, kita akan melihat bersama-sama seperti apa sih wujud dari pusakanya. Nah ini sebelum saya ajak Anda untuk melihat lebih detail, nanti akan saya balik untuk kameranya, sobat, biar Anda pun juga bisa melihat seperti apa sih wujudnya gitu. Nah di sini akan saya tunjukkan dulu sekilas gitu saja, sobat. Ini pusaka ini saya dapatkan dari teman saya Surabaya. Jadi saya melihat bahwasanya dia memiliki koleksi pusaka, sebenarnya bagus pusakanya. Nah tetapi sobat, waktu itu saya masih belum ada dananya, saya masih belum ada budgetnya gitu, makanya terus saya abaikan, saya biarkan gitu saja. Nah terus kemarin saya mendapatkan beberapa transferan gitu, alhamdulillah. Akhirnya terus saya menanyakan, Mas, Pak D gitu, Pak D apakah masih ada itu kerisnya? Saya melihatnya itu memang sederhana, sobat. Kerisnya ini memang sederhana tapi punya keistimewaan. Jadi apa ya, seperti apa sih Mas Tony kok katanya sederhana tapi istimewa? Nah pusaka ini, sobat, ini dapurnya sederhana, yaitu dapur kalau nggak salah tilam upi, tapi dia memiliki bentuk keris atau bentuk bilah, kalau nggak salah ini panjang dan juga besar. Nah pusakanya seperti itu. Coba kita akan melihatnya ini. Ini kalau untuk kita melihat dari warangkanya, sobat, warangkanya seperti ini adalah kalau nggak salah ini warangka Cirebonan ya. Kalau untuk model seperti ini, kayak model warangka Jambangan Cirebonan itu seperti ini. Coba kita akan melihatnya ini. Dimulai dari yang ini dulu. Ini pusakanya, sobat, sangat kotor sekali. Jadi di sini masih apa ya, banyak sekali karatnya. Ini kalau bisa gitu, saya kalau
mendapati pusaka yang seperti ini tuh apa ya, bisa kayak terenyuh gitu loh sobat. Kok ada ya pusaka yang bagus seperti ini nih, tetapi diabaikan oleh pemiliknya? Apakah memang pemiliknya itu tidak suka gitu loh dengan pusaka leluhurnya? Karena kalau menurut saya ini sobat ya, leluhur kita itu dulu memesan sebuah pusaka pasti punya maksud gitu loh. Pasti punya maksud, dan biasanya kalau di zaman orang-orang dulu, beliau itu memesan sebuah pusaka pasti dibuat sebagai sebuah ageman. Jadi selama dia menjalani sebuah kehidupan, agar selalu ingat dengan apa yang didoakan atau apa yang menjadi cita-citanya. Itulah kenapa terus diikhtiarkan menjadi sebuah bentuk tosan aji, agar pemiliknya gitu loh senantiasa ingat dengan cita-citanya, senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang menjadi cita-citanya ini dipermudah atau dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu seperti itu kalau saya menyikapinya sobat. Nah, dengan perjalanan seiringnya waktu, terkadang kayak mungkin keturunannya ataupun juga anak keturunannya itu dia tidak tahu gitu loh, tidak tahu maksud dari pusaka itu, apalagi terus ditunjang dengan cerita-cerita yang keliru. Nah, cerita-cerita yang keliru akhirnya terus diantara anak cucunya akhirnya terus takut sobat. Nah, takut akhirnya diabaikan. Ada juga ini pengalaman dari teman gitu, dia itu mau membeli sebuah pusaka gitu, udah ambil sendiri di sana, di dinding, ambil sendiri, saya nggak berani ya, katanya gitu, tuan rumahnya gitu. Nah, itu kan sesuatu yang ironi. Jadi jangan sampai gitu loh, saya itu berharapnya jangan sampai. Saya menghimbau atau mengajak dari generasi muda, jangan sampai Anda mendapatkan sebuah informasi yang keliru tentang dunia tosan aji sobat. Nah, di sini saya ingin mengukur sobat, saya ingin mengukur panjang dari bilahnya ini. Kira-kira ini masuk pusaka cor atau tidak ya ini? Karena bentuk dari pusakanya ini panjang banget ini sobat. Nah, ini untuk dipanjangnya ini 39,5 ini sobat. Untuk dipanjang dari pusakanya 39,5. Nah, ini hampir corok ini, tapi bisa dikatakan ini sudah termasuk pusaka yang panjang. Mungkin gitu, mungkin untuk di pusakanya sendiri kemungkinan dulu adalah panjangnya sekitar 40 mungkin ya, tapi karena di bagian ujung mungkin loh ya sudah sedikit aus mungkin seperti itu, akhirnya jadinya 39. Tapi kalau saya melihat di sini tidak ada bekas ausnya gitu loh. Nah, memang seperti ini. Coba kita akan melihat di pesinya sobat. Tuh benar sekali ini. Pesinya sangat besar banget ini. Nah, pesinya ini besar nih. Coba Anda lihat. Nah, ini pesinya besar ini. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda di akhir video. Nah, dari pusaka pertama kita akan melihat di pusaka yang kedua sobat. Nah, kalau yang ini saya mendapatkan dari teman saya dari Ponorogo. Nah, ini dari Ponorogo. Untuk di dapurnya sendiri ini adalah dapur Pasopati. Kalau Anda melihat seperti ini, mencret seperti ini, nah coba kita akan ambil saja. Nah, kita ambil, ternyata untuk di pesinya sobat ini pun juga besar. Nah, pesinya ini masih besar banget ini. Nah, luar biasa. Coba kita akan melihat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini adalah dapurnya, dapur Pasopati sobat. Beberapa hari kemarin itu saya mendapatkan Pasopati beberapa kali. Jadi memang saya pribadi juga mempunyai koleksi pribadi saya, yaitu dapurnya Pasopati. Entah kenapa saya kok sering banget gitu loh dapat Pasopati. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Lalu pusaka yang ketiga ini sobat. Nah, adalah pusaka yang ketiga yang saya dapatkan. Coba ini pun juga, nah seperti ini. Nah, pesinya pun juga masih kokoh. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Ini untuk diwarangkannya sangat memprihatinkan. Di bagian sini ini dimakan tikus. Nah, ini daunannya ini dimakan tikus. Dan ini untuk di pendoknya, di belakangnya ini dia pecah nih sobat. Seperti ini.
tidak terawat sekali ini. Saung sangat sayang banget. Nah, ini pun juga dapurnya dapur Pasupati sobat. Dan untuk di minyaknya, untuk apa ya, pemiliknya dahulu kemungkinan ini memberikan minyak mesik hitam. Nih, nah di sini nih, minyak mesik hitam itu kalau untuk saya pribadi tidak menyarankan. Jadi saya tidak merekomendasikan. Karena apa? Karena karakter dari minyaknya itu dia lengket. Lalu untuk dibilah itu biasanya loh ya sobat, nanti gampang berdebu karena dia kan lengket. Nah, gampang berdebu akhirnya gampang sekali berkarat. Saya akan balik untuk kameranya, kita akan lihat bersama-sama ketiga buah pusaka yang baru saja saya dapatkan sobat. Baik sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi. Nah, ini adalah ketiga buah pusaka yang akan kita review untuk di episode kita kali ini. Nah, ini adalah untuk diwarangkannya seperti ini sobat. Ini untuk diwarangkannya. Nah, ini adalah warangka yang untuk dikeris tilam upih sobat. Saya pun juga ingin berpesan kepada sobat ini, jika di antara Anda ada yang memiliki pusaka dari leluhurnya atau yang merawat pusaka leluhurnya, saya ucapkan selamat karena Anda adalah termasuk orang yang beruntung. Jangan didengarkan ataupun juga abaikanlah omongan-omongan yang sekiranya itu menjatuhkan nilai dari budaya kita atau nilai dari sebuah tosan aji. Jadi kalau Anda ada yang bilang Anda kalau memiliki pusaka itu seperti dukun ataupun juga syirik ataupun juga musyrik, sudah abaikan saja yang seperti itu. Jadi jangan dimasukkan hati, karena memang mungkin orang-orang tersebut gitu memang tidak tahu tentang keindahan ataupun juga filosofi yang terkandung di dalam tosan aji itu seperti apa. Itulah kenapa akhirnya terus ngomongnya kayak gitu. Dan juga mungkin karena dari informasi-informasi yang keliru yang selama ini memang dia dapatkan. Nah, gitu, seperti itu sobat. Jadi saya ingin mengajak kepada panjenengan semuanya, Anda semuanya, bahwasanya jika memiliki sebuah tosan aji, baik itu memahari sendiri ataupun juga mendapatkan dari leluhurnya dulu, maka marilah kita bersama-sama untuk menjaga dan juga melestarikan tosan aji Nusantara ini sobat. Oke, kita akan melanjutkan dari pusaka yang pertama. Ini adalah dapurnya dapur tilam upih sobat. Ini masih tebal. Nah, kerisnya ini masih tebal dan juga ini panjang. Nah, panjangnya ini tadi 39,5. Nah, hampir 40. Untuk di pamornya sobat, saya masih belum tahu ini kira-kira masuk pamor apa karena masih kotor. Nanti biarkan nanti diwarangi dulu oleh tukang warang saya sobat. Nah, ini ada kalau nggak salah sekitar 3 hari. Saya tahu pusaka ini bagus, tapi saya tidak berani untuk menanyakan kepada teman saya karena waktu itu saya masih belum ada budgetnya. Nah, setelah saya ada budget gitu, ada transfer masuk, akhirnya terus saya tanyakan apakah masih ada, dan ternyata masih ada. Langsung terus saya ambil ini sobat. Nah, seperti ini nih. Pesinya ini gede banget ini sobat, gede dan juga masih kokoh. Nah, ini kalau untuk diwarangkannya mungkin ya kemungkinan nanti akan saya ganti ini sobat. Ini pun juga saya yakin bukan warangka aslinya ini. Nah, ini pun juga warangka baru ini kayaknya. Saya ada kalau nggak salah warangka bagus gitu, warangka baru bagus. Mungkin nanti akan saya ganti mungkin ya ini untuk di warangka dari pusakanya ini sobat. Karena pusaka ini sebenarnya adalah pusaka yang bisa dikatakan ini garapnya garap bagus loh ini sobat. Ini untuk di lungguh wilahnya. Lungguh wilah itu adalah pertemuan antara gonjo dan juga bilah ini. Dia masih rapat ini sobat. Nah, seperti ini. Ini adalah pusaka yang pertama. Lalu pusaka yang kedua ini. Nah, ini saya dapatkan dari teman saya Ponorogo. Nah, ini Ponorogo. Ini pun juga masih tebal untuk dibilah pusakanya sobat. Ini dapurnya dapur Pasupati. Beberapa kali itu saya mendapatkan Pasupati sobat. Jadi saya mendapatkan beberapa dapur Pasupati. Nah, salah satunya ini. Ini pun juga untuk di pesinya sobat. Ini pun juga besar dan juga masih kokoh. Nah, ini. Asik loh ini. Ini pun juga masih sangat kotor banget kalau Anda melihat di sini di bagian sor-sorannya ini. Dia ada karatnya kayak gini nih sobat. Ini sangat memprihatinkan sekali nih. Ini ciri khas dari pusaka-pusaka lokasian ya kayak gini sobat. Kalau Anda tahu,
ataupun juga pernah mengalami gitu, mendapatkan pusaka yang dari dusun-dusun itu, ya seperti ini, kebanyakan pusakanya tidak dirawat. Ini sungguh sangat disayangkan sekali ya. Nah, warangkanya ini sobat, warangkanya Gandar Iras, nah, seperti ini. Nah, ini adalah pusaka yang kedua. Lalu yang pusaka yang terakhir, nah ini sobat, ini adalah pusaka yang terakhir. Saya nggak tahu ini alamatnya teman saya di mana ya, kalau yang ini ya, daerah Jawa Tengah kalau nggak salah ini. Nah, kalau untuk yang ini sobat, pusakanya dikasih minyak mesik hitam ini kalau nggak salah. Ini minyaknya lengket itu loh. Nah, karakternya lengket. Nah, ini. Nah, ini masih sangat kotor banget. Jadi ketiganya ini masih sangat kotor sekali, dan juga karatnya masih lumayan. Dan untuk yang ketiga ini sobat, ini pun juga dapurnya Pak Supati. Jadi saya dalam sehari waktu itu, hari apa ya kalau nggak salah ya, itu saya mendapatkan 2 buah pusaka. Keduanya itu Pak Supati. Nah, pertama saya mendapatkan ini, lalu yang kedua saya mendapatkan yang ini. Jadi saya waktu itu malam hari itu saya mendapatkan dua-duanya ini Pak Supati untuk di dapurnya. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Dan untuk di warangkanya, nah, seperti ini sobat. Ini adalah kebanyakan dari warangka kalau kita mendapatkan di desa-desa itu. Nah, kayak gini nih. Banyak juga yang dimakan tikus kayak gini sobat. Nah, untuk di pendoknya pecah kayak gini nih. Ini sangat tidak dirawat sekali kayaknya ini ya. Atau dibiarkan apa adanya, mungkin cuma sekedar diminyaki gitu saja ini. Oke sahabat semuanya, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan sahabat video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Jangan sampai kita takut, apalagi kita alergi dengan budaya kita sendiri. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.